Oke, kita lanjut lagi. Dia di setelah 7.1 tentang introduction dari perilaku mekanik, kita ke konsep tegangan dan regangan di sini ya. Dari konsep tegangan dan regangan ini ada 5 poin yang akan dia bahas. Uji ketegangan, lalu di sini ada tegangan teknik dan regangan teknik, ya. Uji tekan atau uji kompresi, uji geser dan torsi, dan pertimbangan geometris dari status tegangan. Tapi di sini saya lihat geometrisnya tidak terlalu sulit ya. Kalau dia agak sulit, nanti dia akan berhubungan peristiwa perpindahan panas, yaitu tentang apa sih namanya, neraca momentum ya, transfer massa panas dan momentum ya, yang ada sumbu X, Y, Z, sumbu R dan kawan-kawan, karena kita mungkin di sini juga pakai benda material cylindrical. Oke, di sini bisa kalian lihat di sini dengan jelas. Kalimat-kalimat ini sudah saya rangkumkan agar Anda bisa mempelajari materi ini dengan lebih gampang ya, maksudnya ya. Jadi ada sebuah benda, misalkan di sini dia statis ya, ataupun berubah-berubah. Ya, berubah, bisa lambat, bisa cepat terhadap waktu ketika dia diberikan sebuah beban. Dan di situ mau kita berikan perlakuan dia seragam ataupun tidak seragam ya, tentang perilaku mekanisnya. Lalu dari situ salah satu ujinya yang mau dilakukan adalah uji tegangan dan regangan yang sangat sederhana. Nah, biasanya itu pada logam suhu kamar. Cukup sederhana di sini ya. Kalau di sini pada suhu kamar nanti kita mau lihat pada gambar 71A, B, dan C ya. Mungkin di bawah ya, itu tidak dibahas karena gambar yang di bawah. Nah, yang pertama adalah uji tegangan, bukan ketegangan, uji tegangan ya. Nah, salah satu uji tegangan dan mekanis ini ditunjukkan dalam ketegangan. Lucu juga ya bahasanya. Tegangan maksudnya. Itu dengan cara apa? Ditarik. Nah, dengan ditarik di sini itu untuk memastikan beberapa sifat mekanik ya dari bahan itu seperti apa. Penting atau tidak di sini dikatakan. Nah, setelah kita tahu, kita uji dengan tarik tersebut, dia si benda tersebut ya atau spesimen sini terdeformasi sampai dia biasanya patah. Lalu dengan seiring kita tambahin beban tariknya meningkat terus dan akhirnya dia itu secara anaksial ya di sini bahasanya itu akan memanjang sepanjang suhu panjang spesimen tersebut. Nah, nanti di halaman selanjutnya, bukan di halaman yang ini ya, mungkin di halaman 190-an, itu dia bisa ke arah sumbu E dan bisa juga ke arah sumbu Z. Ya, jadi ada dua sumbu yang dijelaskan nanti di sini. Ya. Jadi di sini uji ketegangannya dengan cara ditarik. Ditarik, tambahin beban, terus yang akhirnya secara anaksial ya, dia akan memanjang sepanjang spesimen tersebut. Nah, ini dia sebuah batang atau rod di sini dikatakan. Tegangan yang dihitung dari keadaan gaya tarik, kalau yang tadi kan kita mau ngasihnya gaya tarik doang ya, bisa juga bisa tekan, geser, torsi, ya diputar kalau di torsi ya. Ada yang bekerja secara sejajar, ya sejajar. Ada juga yang tegak lurus. Ini dilihat dari mana area dia tegangan diberikan perilaku tegangan ya ditarik untuk dia bekerja. Oke. Nah, untuk yang bagian ini ya, ini dia searah ini nih.
Kalau dia panjang kan, ini kan misalkan bendanya awalnya yang biru ini ya, terus diberikan uji tarik, dia akan ke sumbu apa ya, Y yang ke bawah dan Y yang ke atas. Ini gayanya. Ini gaya berarti ditarik. Nah ini juga sama. Kalau yang ini terlihat dia melebar, ya. Oke. Selanjutnya kita lihat gambar yang C. Ya, ini dia pakai gaya geser. Ya, model yang seperti ini. Kalau yang ini dia gayanya dikenakan sejajar dengan permukaan atas dengan bawahnya dengan luas A0, lalu dikasih regangan geser. Sehingga di sini terbentuk theta. Ya, theta atau tangen di sini. Ya. Nah, lalu di sini juga akan ada perilakunya adalah torsi, diputar ya kalau bahasanya ya. Di sini dipuntir bahasanya. Sehingga gaya torsi itu akan memberikan gerakan rotasi terhadap sumbu longitudinal. Ya. Pada ujung sap. Jadi sap itu seperti apa ya, batang yang di tengah berputar kalau kita katakan. Nah, biasanya kalau yang buat kita berikan apa namanya agar kita bisa melihat deformasi torsi ini ya sudutnya, biasanya kita pakai benda mesin gandar di sini atau poros penggerak ataupun drill yang diputar kalau drill ya. Nah di sini uji torsi biasanya pada sap atau cup padat silinder. Nah kalau yang di sini tegangan gesernya adalah fungsi dari torsi yang diterapkan di posisi T di sini. Sedangkan regangan gesernya berhubungan dengan sudut puntir. Kalau ini beban. Selanjutnya di sini ya konsep selanjutnya adalah selanjutnya di sini kan tadi ada istilah tegangan dan regangan teknik ya dikatakan di sini. Masih berhubungan dengan gambar-gambar di atas tadi ya di sini ya. Nah, tadi yang mau kita katakan adalah memberikan sebuah gaya atau beban. Di mana gaya ini kan bisa massa kali percepatan atau massa kali atau gaya ini bisa dikatakan berat lah, massa kali gravitasi juga bisa seperti itu ya. Nah, di sini dia berikan adalah uji tarik. Ya, kita berikan beban atau gaya sehingga terjadi perpanjangan si buah benda tersebut. Nah, karakteristik dari benda tersebut atau nanti yang akhirnya terjadi deformasi tergantung dari ukuran spesimen. Misalnya kalau kita mau dia bebannya 2 kali, tapi ngasilin perpanjangannya sama, ya. Ya kalau gitu kan dengan melihat seperti ini perpanjangan 2 kali di sini ya misalkan, bebannya sini 2 kali, maunya sini 2 kali, ya di sini mau berapa kali? Berarti kan luasnya hanya sekali dong kalau dilihat ya. Kalau sini 2 dibagi 1 hasilnya kan 2. Ya, dengan melihat seperti ini. Ya. Jadi dilihat dari persamaannya ya. Kalau memang kita membutuhkan perpanjangan yang sama. Misalkan kalau sini panjangnya jadi 4. Di sini misalnya adalah 20 dan sini 5. Nah, terus kita mau buat sini jadi 40, ya kan? Tadi kan 20 bagi 5 ya, 40. Kalau 40 bagi 5 kan 8, berarti 2 kali lipatnya. Berarti yang diperbesar di sini adalah hanyalah gayanya saja. Mengikuti dengan persamaan yang ada di sini, ya. Nah, terus di sini dia
untuk faktor geometrisnya sama dia diminimalkan, kesannya di sini diabaikan ya. Dia belum melibatkan sumbu X, Y, dan Z. Kalau bahasanya di sini. Nanti dia untuk bagian yang geometris ada di bawah. Ya. Nah, di sini juga F itu adalah beban ya. Kalau di sini dia ada penjelasan lebih ya, beban sesaat diterapkan tegak lurus terhadap penampang spesimen. Ya, kalau yang tegak lurus kemungkinan antara ini dengan ini saja. Ya, tidak melibatkan geser ataupun dengan apa namanya deformasi torsi di sini. Yang ini ya tegak lurus. Jadi bisa kalau tegak lurus berarti ketika ditarik dia sumbu X dan Y-nya ya. Kalau yang ini sejajar, sorry, ini sejajar. Kalau kita mau bentuk dengan tegak lurus berarti sumbu X dan Y-nya akan bergerak. Nah, di sini apa ya? Flashback ya ke azas teknik kimia 1 yang di bagian konversi satuan. Biasanya kalau gaya itu kan Newton ya, di sini adalah LBF atau gaya pound ya. Mungkin sini ya. Ya. Nah, ini dia. Jadi nanti ada di perhitungan tuh kita kembali lagi ke sini. Jadi 1 LB, bukan LB ini yang LB massa ya, ini LBF ya. 4,482 Newton. Ya. Jadi bukan LB-nya massa, massa lain lagi dia. Itu pound, LB aja, LBM. Kalau LBF berarti pound force ya gaya. Kalau yang LB itu pound mass. Ya, buat yang massa. Jadi F dan M itu mengindikasikan antara mass, massa dalam bahasa Inggris, dan force. Ya. Nah, di sini nanti ya setelah dia diberikan gaya dan juga luas penampang, ya sebelum diberikan apapun ya sini A0 itu ya, sebelum diberikan gaya apapun. Nah, satuan tegangan teknik nanti ya atau tegangan teknik ini kita panggilnya nanti tegangan saja ya umumnya ya. Itu satuannya bukan apa namanya? Satuannya adalah megapascal, bukan pascal ya, megapascal, umumnya megapascal. Jadi tolong diubah ke megapascal di sana. Yang mana ya biasa 1 megapascal itu adalah 1,6 Newton per meter kuadrat. Ya, sini kan gaya, ini luas. Seperti itu. Ke sini dia kita melihat gambar 7.2 di sini ya. Ada di sini spesimen standar pensil ya. Di sini bentuknya biasanya lingkaran, tapi kadang juga dia persegi panjang. Nah, ini kalau ada diameter berarti dia lingkaran ya. Bentuknya seperti tulang anjing, dikatakan di sini. Ya, ini yang mau kita uji. Dan deformasinya terbatas pada daerah tengah. Ya, karena kalau dengan gambar yang di atas ini kan sepanjang area ini panjangnya sama, diameternya sama. Kalau yang ini diameter yang di tengah mengecil, yang awalnya sih 3/4, ini setengah. Nah, berarti bisa terlihat di sini yang akan mengalami patahan itu adalah sepanjang daerah yang sini sampai sini. Deformasinya di situ dia terbatas ya pada daerah ini ya. Dan bagian yang ujung-ujung ini adalah untuk mengurangi kemungkinan patah pada spesimen. Ya, jadi yang ujung-ujung ini yang akan membantu nanti. Nah, di sini juga dikatakan bahwa diameter standarnya dari si tulang anjing dikatakan ini ya, itu sekitar 0,5 inch. Ya, terus juga panjang bagian yang dikurangin harusnya dia 4 kali diameter umumnya. Jadi untuk membuat sebuah benda dengan model seperti ini diibaratkan ya maksudnya di sini. Kalau memang mau buat diameternya sekian ini sekian, maka panjangnya itu tidak lebih dari 4 kali diameter ini. Jadi kalau enggak ya mudah patah. Ya itulah kenapa ukuran mungkin bendanya hanya sekian ya kita katakan. Karena sempat mikir juga ya kayak
Waktu itu pernah ada tukang membuat sumur bor. Itu ada sapnya, jadi tiap cubing-cubing ya, sampai ke dalam. Misalnya orang mau buat di kedalaman 50 meter ke bawah. Itu cubingnya bukan satu, tapi per cubingnya berapa gitu, misalkan 3 meter lah kita katakan gitu ya. Kadang heran kenapa sih dibuatnya 3 meter gitu ya, kenapa tidak langsung aja gitu ibarat kata ya. Ternyata tuh ada titik patah itu ternyata ya. Nah, di sini dia akan mengukur, panjang pengukurnya di sini adalah keuletan. Ya, yang dibahas ini maksudnya adalah keuletannya. Dan ternyata bahasanya ada di 7.6 gitu, 7.6 nggak bahas ya situasi. Jadi kamu bisa baca sendiri di sini. Jadi secara istilahnya di sini melihat benda ini adalah yang tadi ya, ukuran diameternya kalau sekian, maka diameter luarnya sekian, ini yang akan mengalami deformasi dan ini yang akan mengurangi kemungkinan patah pada ujung spesimen. Seperti itu. Ini yang dari gambar ini yang dijelaskan. Nah, selanjutnya di sini ada gambar 7.3 ya. Ini mesin uji tarik. Ya, kalau yang di gambar yang pertama tadi 189 ya. Apa 188? Uji kekerasan yang tadi ya di video sebelumnya. Dia katakan, sorry. Kok 188 sih? Beda ya halamannya. Oh, 186 ini ya. Kalau yang ini uji kekerasan, kalau yang kita mau bahas sekarang uji tarik. Ini letak spesimennya, ini bendanya. Ada alat pengukurnya, ekstensor. Ini beban yang diberikan. Nah, nanti ada moving crosshead. Nah, ini akan berputar. Karena ini bendanya juga muter, jadi kalau di ke bawah ya. Nah, ini mesin dirancang untuk memanjangkan spesimen pada laju yang konstan. Dia akan mengukur bebannya itu berapa maksimal bisa diberikan. Ya, nanti naruh di sini. Dan akhirnya tuh perpanjangan yang bisa dihasilkan itu berapa sih? Diukur lewat ekstensometer. Ini kayak kereta api nanti ya. Memuai di saat dia panas ya, termasuk juga kaca ya, bisa dikatakan ke arah sana. Nah, terus di sini juga ada uji tegangan dan regangannya. Dan butuh beberapa waktu, ya sekian menit. Dan apakah dia memberikan sifat kerusakan di sini? Ya, apakah dia rusak secara permanen? Apa dia akan setelah itu rusak dia kembali lagi ke bentuk semula? Apakah dia mengalami keretakan? Nah, di sini yang tadi ya memanjang tadi, di sini regangannya bisa dipakaikan dengan persamaan ini, ya, bahwa regangan teknik itu didapatkan dari panjang setelah dikenai beban dikurangi panjang awal. Ya. Jadi di sini L0 itu panjang awal sebelum diberikan beban, dan LI itu panjang sesaat. Dan umumnya di persamaan regangan teknik ini ya jadi nggak bersatuan ya, karena kan satuan panjang dibagi dengan satuan panjang di sini, jadi tak bersatuan di sini. Dan biasanya bisa juga berapa sih perpanjangan yang diberikan setelah diberikan beban, dia bentuknya persentase juga. Selanjutnya uji tekan, ya. Uji tekan di sini merupakan salah satu lanjutan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan diberikan uji tarik dan kawan-kawan, ini uji yang selanjutnya sebuah perlakuan ibarat kata. Nah, uji tekan ini mirip dengan uji tarik, ya.
Tapi di sini benda ujinya itu berkontraksi di sepanjang area tegangan. Ya. Nah, di sini bisa bernilai negatif gaya tekan ini ya, bisa arah negatif sehingga menghasilkan tegangan yang negatif pula. Jadi bisa L0-nya akan lebih besar dari L setelah perpanjangan. Ya, jadi kalau dari 5 meter jadi 3 meter misalkan, kan nilainya jadi negatif 3 kurang 5 di sini ya. Nah, jadi di sini uji tekan ini akan digunakan ketika perilaku materialnya di bawah regangan besar dan permanen. Jadi nggak semua benda, misalkan gini ya, kalau sederhananya, nggak semua benda nggak semua benda diuji dengan hal tersebut. Ya, kalau misalkan kita hitung cost ya, misalnya kita eksperimennya tentang material dan korosi, kayak material ini ya, kita kan harus menghitung uji apa yang tepat dilakukan. Misalkan sebuah materialnya itu adalah besi, nggak mungkin kan kita lakukan uji protein. Ya, itu ya, nangkep ya. Nah, terus juga kita punya material dibedakan ya maksudnya ketika kita mengatakan antioksidan. Antioksidan ini yang dimaksud antioksidan yang ada di sebuah benda organik, misalkan buah manggis yang katanya ada antioksidannya. Nah, ketika sebuah benda besi itu mengalami korosi, terus Anda kasih antioksidan dari manggis, kan nggak nyambung. Ya, nggak nyambung di sana. Nah, jadi ketika Anda di sini sudah diberitahukan bahwanya ketika dia punya perilaku material di bawah regangan besar dan permanen, lakukan uji tekan. Ya. Tapi kalau dia tidak punya perilaku itu, ya jangan lakukan uji tekan. Apalagi kalau misalkan uji tekan ini harganya mahal nih, ya. Terus sampelnya ada 20, ya. Jadi kan pikir-pikir juga ya. Di sini jadi ada sudah bisa memprediksi benda ini harus diberikan perlakuan apa. Ya, kalau memang Anda nanti membuat sebuah rancangan material yang baru dengan menggabungkan sifat-sifat dari beberapa material. Ya. Nah, di sini ada juga yang harus diketahui bahwa 1 megapascal itu ekuivalen dengan 145 PSI. PSI. Ya, betul PSI. Dan ini kalau menurut saya sih hanya diterapkan di materi dan korosi, tidak di arah konversi satuan ya, maksudnya ya. Ini karena kalau di konversi satuan tidak ada yang ke arah sini, yang ke arah apa namanya gaya tekan dengan kalau kita PSI kan adalah tekanan ya, maksudnya CNDC ini. Nah ini skema yang figur 7.4 ya. Di sini contoh bendanya uji tarik silinder. Ditarik di sini ya sejajar ya ini ya. Kalau sejajar itu ya searah maksudnya ya. Misalnya ke atas ya ke atas, ya satu ke atas pasti satu ke bawah. Kalau dia sumbunya adalah apa sih namanya ini? X ya, maka yang satunya X yang ke positif, satu X ke negatif ya. Kalau ini kan Y ke atas positif atau Y negatif ya. Lalu di sini dia akan mempertimbangkan bidang V dan V aksen di sini. Ya, berorientasi ada sudut sembarang terhadap permukaan ujung ini. Nah, disinilah mulai keterlibatan bidang geometrisnya. Tapi di sini belum membahas ke sana ya, belum ke arah sana. Jadi di sini dengan harapan dengan benda kita tarik secara sejajar, nanti akan ada sudut ini yang kita pertimbangkan. Sehingga kita bisa tahu perpanjangan elongasinya ini atau perpanjangannya ini berapa. Ya. Nah, yang poin keempat, nanti kita lanjut lagi ya, biar videonya nggak terlalu panjang.